besar, Allah masih memberikan kesehatan dan keimanan pada kita yang mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalani semua aktivitas amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan Allah juga mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin. Salam beriring salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sama-sama kita rasakan bahwa pada saat ini kita dilanda sebuah wabah COVID-19 ya, yang pukul rata ada pada di daerah kita semua. Nah, sehingga banyak sudah korban dari virus COVID-19 ini. Maka kita perhatikan, terkadang ada rasa cemas, ada rasa takut ketika yang sakit itu adalah fisiknya kita atau badan kita. Jangankan kita berbicara terkait dengan penyakit virus COVID-19 ini, seandainya tubuh kita ini bisa mengalami suatu demam biasa saja, kita tentu akan segera mencari obatnya. Misalnya sakit kepala saja, tiba-tiba kita akan mencari obat ke warung terdekat. Misalnya kita membeli obat sakit kepala. Nah, setelah kita makan ternyata tidak juga sembuh sakit kepala itu, kita akan berpikir lagi, ini kenapa? Nah, kita akan beralih ke dokter misalnya. Kita mencari dokter terdekat ya untuk memeriksakan fisik kita yang tidak sehat ini. Nah, kita perhatikan, nah setelah ke dokter memberikan resep, kemudian kita makan obatnya, tidak juga sembuh, tentu kita akan mencari lagi, ini kenapa? Sudah makan obat dari warung terdekat, sudah ke dokter juga, ternyata tidak sembuh juga sakit kepala ini, kita akan berupaya sekuat tenaga itu untuk mencari ke dokter spesialis misalnya. Nah, inilah yang sering kita lakukan ketika fisik kita itu yang sakit. Maka kita perhatikan orang yang fisiknya sakit, ya, orang yang jasmaninya sakit itu sering apa-apa tuh gak enak. Ya, padahal misalnya yang sakit itu hanya kepala saja, tetapi sampai nanti berefek pada apa? Selera makannya gak enak. Ya. Apapun itu, walaupun misalnya disuguhkan dengan makanan yang nikmat sekali, tetapi ketika fisik itu sakit, kita tidak ada selera untuk memakannya. Nah, itulah ketika jasmani kita yang sakit. Nah, sadarkah kita, ya, ketika itu yang sakit adalah ruh kita? Ya. Terkadang kita nggak sadar hal itu. Misalnya begini, tiba-tiba kita itu rajin untuk tilawah Quran. Nah, pada suatu saat itu nggak ada selera untuk membaca Al-Quran. Padahal kita perhatikan, ya, membaca Al-Quran itu adalah hidangan yang lezat. Ya, dikatakan bahwa ketika engkau membaca Al-Quran, satu huruf yang engkau baca itu akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Maka jangan engkau katakan alif, lam, mim itu satu huruf, tapi alif 1, lam 1, mim 1. Berarti baru membaca alif, lam, mim saja itu sudah 30 kebaikan yang kita dapat. Itu begitu dahsyatnya hidangan yang lezat tadi, tapi kita tidak merasakannya. Atau misalnya kita yang sering sholat untuk menegakkan qiyamul lail di tengah malam, tiba-tiba kita tidak mau melakukan itu. Ini menandakan bahwa ada yang sakit pada diri kita. Tapi seringnya kita itu nggak sadar ketika yang sakit itu bukan fisik kita. Maka ketika itu berlama-lama di sini, maka penyakit ini lama-lama akan akut dia. Sama dengan fisik tadi. Fisik tadi ketika sakit tidak diobati, maka lama-lama akan akut. Maka kita perhatikan, ya, jenis hati, ya, kulub itu, penyakit itu ada 3, ya. Yang pertama itu adalah hati yang namanya adalah qalbun mayyit.
Qalbun mayit itu apa? Qalbun mayit itu adalah hati yang sudah mati, yang tadi ya fisiknya sakit, rohaninya sakit, tapi dibiarkan ya berlama-lama di situ, tidak selera lagi membaca Al-Quran, tidak mau lagi bangun di tengah malam, tidak menutup auratnya lagi, ya. Maka lama-lama aktivitas ini, amal ini ketika tidak dilakukan itu akan membawa kepada hati yang mati tadi. Kan? Hati yang mati itu adalah hati yang sudah dipenuhi dengan setan semua, sudah dipenuhi dengan hawa nafsu. Nauzubillah min zalik, mudah-mudahan kita terhindar dari hati yang seperti ini. Nah, itulah jenis hati yang pertama. Hati yang kedua itu ada yang namanya adalah qalbun marid. Kalau apa itu qalbun marid? Qalbun marid itu adalah hati yang sakit. Ya. Jadi hati yang sakit itu adalah hati itu sebagian itu masih diterangi dengan cahaya keimanan, tetapi setan di sini masih sering keluar masuk. Nah, itulah hati yang sakit. Maka hati yang sakit ini ya ketika tidak diobati lama-lama akan berubah menjadi qalbun marid atau hati yang mati tadi. Maka qalbun marid itu harus segera diobati. Sama seperti fisik kita yang sakit tadi. Maka segeralah mencari obatnya. Paksakanlah diri untuk bangun lagi di tengah malam. Paksakanlah diri untuk membaca Al-Quran kembali. Apalagi ya kita rasakan di bulan suci Ramadan ini, yang mana ada berlimpah pahala di sini. Ya. Nah, itulah qalbun marid yang mudah-mudahan juga kita jangan sampai ya hati kita jatuh kepada hati yang sakit nanti. Nah, kemudian hati yang jenis yang ketiga, qalbun yang jenis yang ketiga itu adalah namanya qalbun salim. Nah, hati yang selamat. Qalbun salim atau hati yang selamat itu adalah hati yang sudah terang benderang diterangi dengan cahaya keimanan, sudah penuh cahaya keimanan pada dirinya. Kan? Ya, setan tidak akan mudah untuk masuk ke dalam hati ini karena dia sudah melakukan aktivitas amal soleh sepanjang harinya, gitu ya. Maka tidak ada lagi yang kata-kata itu keimanannya yang turun. Kan mudah-mudahan kita semua pemirsa yang dirahmati oleh Allah itu bisa menuju kepada hati yang selamat ini atau qalbun salim ini. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, sama-sama berupaya bagaimana kita bisa sampai ke tingkat hati qalbun salim ini. Nah, demikian saja ya ahwamikum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.